Jumpa lagi di program Smart Drive. Saya ingin memulai dengan pengalaman yang sering kita saksikan. Ada pengemudi yang seakan-akan tidak berkonsentrasi pada aktivitas dia mengemudi. Salah satu cirinya adalah lajur yang digunakan kadang tidak jelas. Ini sejujurnya pertama sangat berbahaya buat dia dan orang lain. Yang kedua adalah membuat pengemudi lain bisa saja kebingungan dan bisa memicu terjadinya kecelakaan. Biasanya kejadian ini dipicu oleh gangguan mengemudi. Apakah dia ngantuk atau memang sedang melamun, memikirkan sesuatu, kita tidak tahu. Dan itu bisa saja memang terjadinya bukan di jalan tol, di jalan biasa pun mungkin kita pernah menemukan. Tapi saya stressing pada kejadian di jalan tol karena apa? Namanya jalan tol ini adalah ruas jalan yang rata-rata digunakan untuk kecepatan tinggi, sehingga dampaknya sangat berbahaya bila ada pengemudi yang seperti itu. Atau yang lebih fatal lagi, dia sambil texting atau dia menerima telepon. Jadi ini semacam semua adalah gangguan mengemudi, dan banyak bentuk gangguan mengemudi lainnya, tapi akan kita bahas di kesempatan lain. Dan saya ingin fokus pada fenomena pengemudi yang tidak tentu atau tidak konsisten pada satu lajur yang digunakan. Ini akhirnya mengilhami pabrikan mobil yang memperkenalkan teknologi baru. Teknologi ini memanfaatkan radar gelombang pendek untuk mendeteksi kemungkinan mobil terlibat tabrakan. Jadi saya katakan tadi bahwa perilaku seperti ini memang itu bisa memicu terjadinya kecelakaan. Dan karena kita tidak mungkin bisa mengontrol setiap saat perilaku mengemudi setiap orang, maka solusinya adalah temuan-temuan teknologi di bidang safety yang kita sebut untuk kategori ini sebagai active safety. Karena pencapaian teknologi itu masih sebagian yang belum bisa kita jangkau, saya kembali pada bagaimana menyiasati sebenarnya tidak terjadi senggolan atau tabrakan di jalan tol, terutama terhadap adanya pengemudi-pengemudi yang tidak atau kurang care terhadap pengguna jalan lainnya. Masalahnya, kadang juga kita menemukan ada orang yang pindah lajur seenaknya, tanpa terlebih dahulu memberikan peringatan ke pengemudi lain. Nah, ini juga bisa menimbulkan accident atau kecelakaan yang berakibat fatal. Jadi saya berikan panduan, ketika kita mengemudi di jalan tol dan bermaksud berpindah lajur, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah mengecek melalui spion apakah lajur yang akan kita masuki itu aman. Setelah itu jangan lupa untuk menghidupkan atau menyalakan lampu sein. Misalnya Anda mau pindah dari lajur 2 ke 3, yang artinya bergeser dari kiri ke kanan. Hidupkan lampu sein kanan supaya memberi tanda kepada pengendara di belakang bahwa Anda akan berpindah lajur. Nah, sebelum melakukan manuver pindah lajur, sebaiknya menengok sedikit melalui atas bahu. Jadi tengok sekejap melalui atas bahu untuk memastikan bahwa tidak ada kendaraan di samping kita. Kenapa? Tadi sudah dilihat melalui spion kosong. Kemudian kita nyalakan sein,
dan kita ingin pindah. Nah, pada jeda waktu yang sangat singkat ini, biasanya sudah ada kendaraan yang justru sejajar dengan kita atau hampir sejajar dengan kita yang tidak terpantau oleh kaca spion. Kenapa? Karena area pandang kaca spion itu tidak 100%. Jadi ada blind spot namanya yang tidak mungkin tertangkap oleh areanya oleh kaca spion, dan itu hanya bisa dideteksi dengan melihat langsung. Jadi itulah perpaduan antara keterampilan mengemudi berbasis defensive driving dengan temuan-temuan teknologi yang diciptakan pabrikan mobil. Dengan penggabungan keduanya diharapkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas makin lama semakin menurun. Jadi kita ingin mencapai pada taraf zero accident. Mudah-mudahan di Indonesia kita juga bisa menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dengan lebih meningkatkan pemahaman dan kemampuan kita terhadap defensive driving. Tentu kita masih akan berlanjut pada episode berikutnya. Namun untuk kali ini saya akhiri dengan slogan kita, Be Smart Before You Drive.